Au anak sekolah minggu GKPS daring dasar sekolah minggu tiap memuji pasangan Tuhan pita hamdo pasangan ponku Yesus Tuhan King hatang muale Tuhan pator sahun golukin orang mahu puji tong-tong sai pasir sirham hadami kabinatoru marur jana damar habiaran badinai bata na tetap si balo si poda ibain biak nama dia asal lambin terberita gorani Yesusin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita melakukan ibadah di pagi hari ini, yaitu untuk merayakan Hari Paroni Tondina Pasing atau sering disebut dengan Pesta Pentakosta dan merayakan Pesta Sekolah Minggu GKPS. Baiklah, pada hari ini kita melakukan ibadah melalui online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita melakukan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah menghapus segala dosa kita, kebimbangan kita, dan Tuhan sudah mengatur segalanya dengan baik. Pada hari ini, marilah kita mengangkat pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 4. Terima kasih.
pujian dari sekolah minggu, yaitu pujian yang dibawakan oleh Blesya. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati kami dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup yang baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari guru Sekolah Minggu GKPS Yogyakarta. Thank
Jemaat nomor 41 ayat 1 sampai 2 tambah ayat 4. Marilah kita dengarkan refleksi dari anak sekolah minggu. Petang itu, Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Keluh Ricky. Bila sudah selesai, Ricky akan menuju ke rumah temannya, Herman, tetangganya. Siapa tahu, Herman punya game baru. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Hah, siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata, Papa yang menelpon. Katanya, teman Papa, Pak Anton, akan datang, sehingga Ricky harus menyambutnya dan juga memberikan koran dan minuman ataupun majalah agar Om Anton bisa menunggu sampai Papa pulang. Ada-ada saja. Kalau PR ku selesai, aku tidak bisa bermain ke rumah Herman dong. Pikir Ricky agak kesal. Tetapi mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai, dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tasnya, bel rumah berbunyi. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Kak Anton. Seorang pria sebaya Papa, berpakaian rapi, tersenyum ramah, dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, Papa belum pulang. Tetapi katanya Om Anton tunggu saja. Sambut Ricky. Ricky menyediakan minum dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah, tadinya mau main ke rumahmu, tapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah,
Maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky ini siapa ya namanya? Kata Om Anton. Herman Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab. Dan Om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan sambil berputar pandang dengan Herman. Maaf, tapi Om ini pekerjaannya apa ya? Tanya Herman yang ingin tahu. Oh, Om ini seorang guru, tapi masih belajar menjadi murid yang baik, jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi, kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi guru bisa tahu murid sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada yang guru baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam. Tetapi, setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi, guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya, bersungguh-sungguh belajar, dan selalu membuat PR, jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya, tanya Herman lagi. Kamu memang betul, lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang, murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol. Dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu, jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran penting. Tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga harus suka menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik juga ya bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa menanyakan Om Anton itu mengajar di mana? Tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan kepada Papa. Malam hari, Ricky bertanya Om Anton itu mengajar di mana? Apakah dia guru SD? Dan mengapa dia masih belajar menjadi murid yang baik? Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD. Dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat. Tetapi dia juga masih belajar jadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar menjadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky mengangguk. Kita mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu GKPS Yogyakarta, Floren dan Abram. Dengan
sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita memasuki acara khusus, yaitu yang pertama, pembacaan tonah pimpinan dari Pusat GKPS untuk perayaan Pesta Sekolah Minggu. Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pimpinan Pusat GKPS, Eporus, Pendeta Martin Rumanja Purba MSI, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte. Pematang Siantar, 31 Mei 2020. Nomor 211-3-PP-2020. Hal Tonahni Pimpinan Pusat Bani Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Nah dihormat Haganup Kuria GKPS Bani Ianani Bey. Salam Pentakosta. Ibagas malas ni uhur, marhasoman haguguhon ni ton duina pasing, ipestahon hitado sadarion dua pesta bagal. Aima, paroh ni ton duina pasing atau Pentakosta, pakon pesta sekolah minggu GKPS. Domu hujin, padas honami ma piga-piga tonah nagabe, parhiteian nami, manisei nasiam kuria, nah hinaholongan ni Tuhan, terlobi ganup dak-danak sekolah minggu GKPS. Nah parlobe, pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta parohniton duina pasing, na ipesta hon hita sadarion, inma nagabe parhiteenta, maka malaskon horjaniton duina pasing, itongah-tongah ni kuria ni Tuhan, sonai homa mardingat idop ni uhur ni Tuhan, napa jongjongkon seksi sekolah minggu GKPS, mamukah humbani tahun 1960 nasalpu. Sadarion patut do dingotonta ganup marlas ni uhur namar terima kasih panorang atap masa sanggah hadak dana konta mar sekolah minggu nalang tarsirang jana dihut manon tuhon sonaha hajojonganta nuan. Talup do hita mar terima kasih homa humbani haganup guru-guru sekolah minggu GKPS nalang marnaloja manamburhon hatani naibata hubata. Paduahon pestata sadarion si holdo homa pagolopahon hita khususni selaku orang tua. Pabuadak danak ay masih bere-bere ni naibata hubata jana harga tumangdo si dea ilobeni Tuhan. Halani ay ningondo tetap ibere hita perhatian nagok dopak terdanak sekolah minggu. Janah mendukung ganup horja pangidangion humbani sedea. Ase dasi dea humbani panandayon nasitong dopak Yesus. Bani Yesaya 10 sada ayat 6, pakon Lukas 10 walu ayat 10 onom das humbani 10 pitu. Patoluhon humbani nasiam dak-danak sekolah minggu GKPS, pagol payon nami nasiam ase tong-tong pokut marlajar, martonggo sonai manuba Tuhan ase lambin marbagal nasiam ibagas pambobayon apa gogoh niton duina pasing lahu marai cita-cita apa masa depan. Selamat pesta sekolah minggu ke-50, pakon selamat Pentakosta ma humbani nasiam haganupan. Tonduina pasing ma menramotkon pakon mampergogohi sonai pahisahon uhur nasiam mendalani pergoluhan apa haganup namasa khususni dampak pandemik COVID-19. Salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS. Eporus Pendeta Martin Rumanja Purba ditandatangani, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte ditandatangani. Terima kasih. Sekarang kita mendengarkan
puisi yang dibawakan oleh anak sekolah minggu. 52 tahun sekolah mingguku. Diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu. Dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaranmu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkatmu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah saja. Virus yang membuat kami berada di rumah saja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohon supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya, virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarku dengan iman yang teguh dan berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Sekarang kita dengarkan persembahan pujian dari seksi Inam GKPS Yogyakarta. Ulang
mendengarkan warta jemaat. Salam Bapak Inang nama Poso Pagondak Danak Sekolah Minggu. Kami akan sampaikan warta jemaat buat kita semua Minggu 31 Mei 2020. Pengurus harian Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, hari ini kita beribadah sebagai hari Pentakosta dan pesta sekolah minggu GKPS. Pada hari ini juga kita akan memberikan persembahan khusus untuk kas sekolah minggu. Kemudian yang ketiga, pada hari Senin besok tanggal 1 Juni 2020, kita akan beribadah dalam ibadah pesta Pentakosta kedua. Kemudian yang keempat, sermon majelis akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 mulai pukul 19 WIB. Harap anggota majelis jemaat dapat mengikuti sermon ini yang kita laksanakan secara online. Yang kelima, PA Seksi Inang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Diharap kepada anggota Seksi Inang dapat mengikuti PA ini. Kemudian sermon guru sekolah minggu akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Diharapkan guru-guru sekolah minggu dapat mengikuti sermon ini yang dilaksanakan secara online. Yang ketujuh, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun, yakni Rio Aldianson Purba pada tanggal 23 Mei, Nicholas Louis Sinaga pada tanggal 25 Mei, Lucky Haryanda Purba pada tanggal 25 Mei, Eka Riana Saragih pada tanggal 26 Mei, Aaron Medianta Saragih pada tanggal 26 Mei, Bapak Joseph Meliano Megas Saragih pada tanggal 30 Mei, dan Ira Meisani Saragih pada tanggal 30 Mei. Untuk warta keuangan nanti kita bisa lihat pada warta tertulis yang telah kami bagikan. Kemudian untuk yang melayani atau meragenda pada bulan Juni, pada tanggal 1 Juni besok, paragenda adalah Situa Bonar Purba, dan pada tanggal 7 Juni adalah Situa Memori Waru. Dan pada tanggal 14, 21, dan 28 kami sudah bagikan pada warta jemaat dan di grup majelis. Yang terakhir, pengurus harian majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang melayani hari ini dan yang telah menyiapkan ibadah pada hari ini. Semoga ada sukacita walaupun pada pesta kali ini tidak ada acara potong kue dan tidak ada acara tari-tarian. Nanti kalau kita sudah boleh beribadah di gereja kita akan potong kue bersama, menyanyi bersama, dan menari bersama. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selamat hari Minggu buat kita. Salam. Kita mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu GKPS Yogyakarta. Ku ingin menjadi
para suster, para medis yang berjuang di garda depan untuk menyembuhkan pasien-pasien ini. Kau berkati Bapa agar mereka bisa menyembuhkan para pasien-pasien dan merawatnya dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Pulihkan Bapa, serta beri kami semangat, masyarakatnya juga, agar tertib dan mengikuti peraturan pemerintah, agar kami dapat beraktivitas normal kembali. Dan juga untuk negara kami Yesus, pulihkanlah dan sembuhkanlah negara kami yaitu Indonesia, agar kami dapat beraktivitas kembali normal, kami dapat bersekolah, dan kami dapat ke gereja bertemu dengan saudara-saudara kami di gereja, bertatap muka, dan saling bercanda tawa. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung
menyertai Musa di sebelah kanan yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat yang terkasih. Selamat pesta sekolah minggu bagi anak-anak kami. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa akan datang Roh Tuhan yang akan menyertai, menguatkan, menghibur, menuntun para murid setelah dia naik ke surga. Dan inilah bukti kesetiaan Allah yang selalu menyertai umatnya. Ketika kita berjalan di tengah dunia ini, kita tidak berjalan sendirian, tetapi Allah tetap bersama kita melalui Roh Kudus. Inilah yang kita rayakan pada hari ini. Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman kita akan mengatakan bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Apalagi ketika kita sudah mengerti arti kata Immanuel, Allah beserta kita. Kita merasakan bagaimana Allah berjalan bersama kita dalam segala situasi. Khususnya saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak biasa, yang belum pernah kita alami selama ini. Situasi sekarang ini membuat kita tidak tahu mau melakukan apa, karena semua akhirnya diatur oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Dalam situasi seperti ini, ada juga orang yang merasakan hidup yang berbeda. Tidak ada yang menemani, bahkan merasa seolah-olah tidak ada Allah yang berada di sampingnya. Sehingga beberapa orang bertanya-tanya, "Di manakah engkau?" Dalam bahasa Latin, ubi esse. Bangsa Israel saat itu juga bertanya, "Di mana engkau, ya Tuhan?" Alasan mereka bertanya karena saat itu mereka berada di tempat pembuangan di Babel. Mereka memahami bahwa mereka sedang dalam penghukuman Allah. Ya, benar. Mereka sedang dihukum Allah. Mereka merasa bahwa Allah tidak sedang memelihara mereka. Salah pemahaman mereka, karena Allah tetap memperhatikan meskipun dengan cara yang berbeda. Lalu ada yang bertanya, benarkah Allah itu mau menghukum atau membinasakan umatnya? Tidak. Karena firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan membinasakan mereka. Meskipun Allah kecewa dengan sikap serta kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel kepadanya. Allah selama ini telah melakukan karya yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dengan cara yang mengagumkan, Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Allah telah bertindak
dengan segala kemahakuasaannya agar bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tentu Allah juga akan melakukan karya yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa itu dari dosa dan dari perbudakan bangsa Babel. Allah telah hadir bagi kehidupan bangsa itu melalui Roh Kudus. Tentu ini juga yang menjadi jaminan bagi bangsa itu untuk tetap berharap akan kebersamaan dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pengharapan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini mau menunjukkan bahwa manusia kita ini adalah umat Allah yang selalu ingin hidup dalam kebersamaan, sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial. Memang rasa kehilangan, rasa kesepian itu ada dalam hidup kita, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada kerinduan akan kehangatan hidup dalam kebersamaan, dan terlebih kerinduan untuk tetap disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Allah. Ketika kerinduan itu hilang, maka sebenarnya yang hilang itu adalah jati diri kita sebagai umat Allah. Dan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kerinduan itu hilang dari kehidupan kita, itulah yang membuat kita hidup menjadi egois, egosentris, dan tidak punya rasa atau kepekaan terhadap sesama. Roh Tuhan sebenarnya selalu membimbing umat Allah untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dan hidup melakukan kehendak Allah. Roh Kudus yang kita peringati kehadirannya saat ini bukanlah roh yang diperintah oleh manusia, tetapi roh yang diperintah oleh Allah sendiri. Dan catatan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa roh Tuhan itu memimpin manusia, dan itu terjadi untuk keagungan nama Tuhan. Karena itu tidak ada manusia yang bisa menggunakan Roh Kudus untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak ada Roh Kudus yang dapat diperintah oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita juga merayakan pesta sekolah minggu. Yang pasti perayaan pesta sekolah minggu tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada keramaian, tidak ada pertemuan, tidak ada perlombaan, tetapi kita harus tetap mengingat bahwa ada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang selalu bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, memimpin kehidupan anak-anak sekolah minggu, maka anak-anak sekolah minggu juga dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang mengagungkan nama Tuhan. Ya, terlebih pada masa COVID-19 saat ini, biarlah anak-anak tetap dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk belajar di rumah, dan itu juga akan menjauhkan anak-anak kita dari pemborosan waktu, dan anak-anak dijauhkan dari kebosanan. Karena apa?
karena Roh Kudus ini akan membuat siapapun itu, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk tetap bersemangat, berspirit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Hari ini kami merayakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Dan sekaligus kami juga merayakan pesta sekolah minggu. Tuhanlah yang tetap menuntun perjalanan kehidupan kami, termasuk anak-anak kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak biasa pada saat ini karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami tidak kehilangan arah, tetapi kami tetap bersemangat untuk melanjutkan kehidupan kami bersama Roh Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 3 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan di hadapan Allah. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepada-Mu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk
kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Engkau telah menganugerahkan karunia yang besar bagi kami melalui pencurahan Roh Kudus kepada gereja-Mu. Roh penolong yang teguh menghibur hati, pembela yang setia, kami memohon kepada-Mu. Kiranya Roh berdiam di hati kami, agar kami diperbaharui oleh-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah kami umat-Mu, agar senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera, bersatu teguh serta tetap setia menyaksikan kebenaran Injil di tengah-tengah dunia. Tuntunlah kami supaya hidup dalam damai dengan sesama kami, dengan mereka yang membenci kami karena iman kepada-Mu, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tenangkanlah hati setiap orang yang resah, hiburkan dan liburkanlah hati yang sendu. Kuatkanlah kami menghadapi segala pencobaan, sehingga kami selalu diliputi sukacita kekal yang daripada-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami demi kasih-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Selamat hari Minggu dan selamat maribadah. Hubari siam haganupan Bapa, Inang, nama poso, sekolah minggu, sa distrik Pituan. Hampir 3 bulan kita stay at home. Maningon di rumah. Termasuk ke maribadah. Janah bah mau terasa dampak nih COVID-10 siau. Bah do wargata semakin gelisah. Nah paling terutama Bapak Inang ngana ekonomi akibat pandemi COVID-10 siyo, bahak kesulitan ekonomi, bahak terpaksa PHK, halani perusahaan tutup. Ya kok kita pergumulan bersama do bagian panai. Aduh itu berpikiran nama dia itu ngotongan di distrik tahun. Asih bentuk sada tim dihut makerjakan haruan bul ibat taison aima naik sebut tim gugus tugas GKPS distrik P janah doma ibentuk timai aduk piga horja nasihol horja onon di timon na perlu be aima dihut membagihon sembako hubani hasemak-hasemata na mamorlu na paduahon mabahin sada kegiatan na marhubungan hubani kegiatan pastoral konflik untuk hasemata lah membangkitkan semangat harani kemungkinan tres gelisah pakon nalegat pakon na patuluhon mangusahahon pedoman atau semacam buku saku protokoler model-model termasuk kegiatan-kegiatan ibadah sadukah i rumah-rumah dapi kita maribadah proses nyon holi ila sanok kita koordinasi pakon pimpinan harian majelis jemaat sa GKPS distrik Pituan melalui pengurus resort halanya harapun do holi kerjasama Nadia, terutama mengenai database, isi na perlu si uru kota untuk sesuai hubungan kegiatan ini. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, tim membentuk tim berusaha mengadakan pengumpulan dana omnisebut tanduk COVID-10 siap. Senari memulai ihorjahun si dia. Iharapun pemasukan tanduk COVID-10 siai ay mamakitihon ni spontanitas ni tim napaduahon donatur pribadi dan umum napatuluhon konser aman na sedang dipersiapkan homasonapi pakon naligan. Jadi harap duhur bari na siyang Bapa, Inang, nama poso, sekolah minggu, sa tonggo hita, manunggohon kegiatan non, termasuk manunggohon tinta, si bagas na semangat si dia makorjahon non, halani boto hita on, sada horja, pelayanan, itu matongan di kuryata, songon naik katahon, bani galatia, marsirupa manusia, mamorsan na borati, ay makitihon ni nasunayay do di dalakon na siyam hata ni nebata halanyay sa tonggo mahita masih dukungan mahita galupan terima kasih mahuban na siyam haganupan terpuji ma Tuhan makitihon ni horjawan naparpudi etap kanami ma salam sehat hubat haganupan Tuhan memberkati amin.